Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang tekel atau kurang. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Daniel pasal ke-5, ayat yang ke-27, tetapi kita akan membacanya mulai dari ayat 25 sampai dengan yang ke-28. Daniel pasal ke-5, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-28, di situ dikatakan, dan inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel uparsin. Inilah arti dari hal itu, mene, Elohim telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Tekel, engkau ditimbang dengan neraca dan didapati kurang. Peres, kerajaanmu dipecah dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini adalah penggalan dari satu kisah, yaitu kisahnya Raja Belsasyar dan kerajaannya. Di mana pada waktu itu Raja Belsasyar ini dia sudah kurang ajar dengan perkakas bait suci. Yang dulu perkakas bait suci itu pernah dirampas oleh ayahnya, yaitu Raja Nebukadnezar dari bait suci. Dan kemudian perkakas bait suci itu dipakai untuk pesta pora di dalam kerajaannya Raja Belsasyar. Waktu itu saudara, kalau kita memperhatikan kisah ini secara lengkap, di situ kita bisa melihat mereka yang menghadiri pesta Raja Belsasyar ini, waktu itu sambil memegang perkakas bait suci yang mereka pakai untuk minum anggur. Waktu itu sambil memegang perkakas bait suci, mereka juga sambil menyembah berhala-berhala yang terbuat dari emas. Dan waktu itu sambil memegang perkakas bait suci, mereka juga menyembah berhala-berhala yang terbuat dari perak dan perunggu. Bahkan pada waktu itu, berhala-berhala yang terbuat juga dari batu, besi, dan kayu, itu juga ikut-ikut disembah saudara. Tapi tangannya sambil memegang apa? Perkakasnya bait suci. Yang dulunya perkakas itu dicuri oleh ayahnya Raja Nebukadnezar, oleh ayahnya Raja Belsasyar yang bernama Raja Nebukadnezar. Waktu dicuri, itu tujuannya untuk menunjukkan saudara bahwa Raja Nebukadnezar pada waktu itu sudah berhasil mengalahkan bangsa Israel. Nah, sebagai tanda bahwa Raja Nebukadnezar itu sudah berhasil mengalahkan bangsa Israel, maka dia merampas semua perkakas-perkakas yang ada di dalam bait suci. Nah, di zaman anaknya yang namanya Belsasyar, perkakas-perkakas bait suci itu kemudian dinajiskan. Caranya bagaimana? Perkakas-perkakas bait suci seperti gelas emas, piring emas, semuanya itu dipakai untuk pesta pora dan mabuk-mabukan di dalam kerajaannya Belsasyar. Dan pada waktu itu juga, ketika Raja Belsasyar bersama ribuan tamu undangannya itu sedang pesta pora dengan perkakas-perkakas bait suci. Waktu itu Bapak Yahweh langsung menegur Raja Belsasyar dengan cara apa saudara? Dengan cara memunculkan punggung tangannya di dinding istana raja, yang kemudian jari-jari dari punggung tangannya Bapak Yahweh itu menulis 3 kata, yaitu mene tekel uparsin, yang artinya engkau dihitung dan ditimbang dengan raca dan didapati kurang, dan kerajaanmu akan dipecah
dan kerajaanmu akan diberikan kepada orang-orang Media dan orang-orang Persia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam, di sini ada satu pelajaran yang saya katakan pelajaran ini tidak hanya penting, saudara. Tetapi ini satu pelajaran yang saya katakan sangat penting, yang harus kita perhatikan baik-baik. Secara khusus, yang harus memperhatikan baik-baik pelajaran ini adalah orang-orang atau saudara yang bersentuhan langsung dengan perkakas bait suci di tempat ini. Saudara mesti perhatikan baik-baik. Satu hal yang harus saudara perhatikan, hati-hati dengan setiap perkakas bait suci yang ada di kehilat kita. Jangan sampai perkakas-perkakas bait suci ini dipakai dengan sembarangan. Semua perkakas bait suci atau perkakas yang ada di kehilat ini hanya boleh dipakai untuk semua hal yang tujuannya untuk pekerjaan Elohim atau untuk pekerjaan Tuhan. Komputer dan alat-alat musik di sini, apapun itu tidak boleh dipakai untuk nyanyi lagu-lagu dunia, tidak boleh. Sampai hari ini saudara, saya tidak pernah lupa mengingatkan anak-anak saya bahwa gitar, keyboard, drum, komputer itu tidak boleh dipakai untuk nyanyi lagu-lagu dunia. Kalau misalkan mereka ada tugas sekolah, saya tidak boleh pakai alat-alat yang ada di sini, saudara. Tidak boleh. Saya sediakan khusus. Karena seluruh perkakas rumah Tuhan di tempat ini hanya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Untuk memuji-muji Bapak Yahweh. Kalau zamannya Raja Belsasyar dulu, yang namanya perkakas itu seperti gelas emas, kandil emas, menorah, piring emas, itu perkakasnya. Tapi kalau zaman sekarang ini, yang saudara lihat di depan ini, baik itu drum, gitar, keyboard, komputer, AC, bahkan bangku kehilat ini. Inilah perkakas rumah Elohim. Jadi, di sini saudara, saya tidak pernah lupa mengingatkan siapa saja. Orang-orang yang bersentuhan langsung dengan perkakas rumah Tuhan di tempat ini. Jangan sekali-sekali perkakas rumah Tuhan di tempat ini dipakai untuk nyanyi lagu-lagu dunia. Tidak boleh. Karena apa? Karena kita bisa melihat kasusnya Raja Belsasyar ini begitu mengerikan saudara. Ketika perkakas bait suci itu dipakai sembarangan. Sebetulnya ketika Raja Belsasyar itu memakai perkakas bait suci dengan sembarangan, yang dia lakukan itu sebetulnya dia sedang menajiskan perkakas bait suci. Dan ketika perkakas bait suci itu dinajiskan, kita bisa melihat bagaimana Bapak Yahweh itu sangat murka dengan Raja Belsasyar. Jadi yang pertama, perlakukanlah baik-baik setiap perkakas bait suci yang ada di tempat ini. Secara khusus pelayan-pelayan Tuhan yang bersentuhan langsung dengan perkakas-perkakas bait suci di tempat ini, perlakukanlah dengan baik dan benar. Gunakanlah semestinya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi juga jangan setelah dipakai untuk pekerjaan Tuhan seperti hari ini, terus ditinggal begitu saja, jangan. Tapi diapakan? Dirawat, dibersihkan. Jangan kita kalah sama pramuniaga-pramuniaga toko yang kalau setelah tokonya tutup, mereka selain merekap hasil penjualan hari itu, mereka juga akan apa saudara? Membersihkan barang-barang yang ada di tokonya. Mereka juga apa? Mereka juga membersihkan kaca-kaca tokonya. Supaya apa? Supaya besok pagi hari ketika mereka datang bekerja lagi, mereka tidak perlu berkeringat lagi untuk membersihkan tokonya. Karena kalau sampai mereka berkeringat lagi, nantinya mereka ketika melayani pembeli, mereka akan melayani pembeli dengan bau badan, dengan bau keringatnya saudara. Maka mereka lebih baik capek di awal,
Waktunya seharusnya mereka pulang kerja, mereka tidak langsung pulang. Mereka bersihkan dulu tokonya baik-baik. Barang-barang yang berantakan dirapikan lagi. Lalu dibersihkan sehingga ketika besok mereka datang lagi bekerja, mereka sudah siap, mereka hanya tinggal ngelap debu-debu kecil yang tidak akan mengeluarkan keringat. Jadi setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang bersentuhan langsung dengan perkakas-perkakas bait suci di tempat ini, saudara mesti perlakukan baik-baik. Saya setiap mendapatkan berkat dari siapapun untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, selalu saya perlakukan baik, saudara. Saudara tahu, genset yang baru saja kita terima, itu saya perlakukan sebaik mungkin. Saya bikinkan tutup panelnya, karena gensetnya belum ada tutup panelnya supaya kalau genset itu di luar kena hujan, dia tidak akan konslet, saudara. Saya bikinkan tutup panelnya, saya bikinkan enclosure-nya, saya bikinkan kandangnya. Dan itu saya kerjakan sendiri bersama Pak Dar, saudara. Juga dengan bapak-bapak di tempat ini. Jadi saya perlakukan dengan baik. Semua perkakas-perkakas rumah Tuhan di tempat ini, saya perlakukan baik. Karena itu semua dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan saudara sebagai jemaat, itu juga bisa ikut menjaga perkakas rumah Tuhan di tempat ini. Itu juga bisa. Caranya bagaimana? Kalau sebagai jemaat kira-kira apa yang bisa saudara lakukan? Halo? Yang bisa saudara lakukan apa? Menjaga kebersihan. Terus apa meneh? Caranya bagaimana menjaga kebersihan? Lah kok di tempat kitab suci masih banyak bungkus permen, masih ada kopi, masih ada telo, ada roti, sing kececeran. Saudara itu juga bisa merawat perkakas rumah Tuhan yang saudara duduki. Caranya setiap kali selesai ibadah, saudara keluar keilat itu sambil nyangking kotoran-kotoran yang ada di tempat kitab suci. Saudara bawa keluar, saudara taruh di tempat sampah. Jangan saudara hanya mengandalkan orang-orang yang menjaga kebersihan di tempat ini, gitu loh. Karena nanti berkatnya cuman orang itu yang ngepek, saudara. Saudara mau diberkati Bapak ya enggak? Nah, kalau mau saudara mesti ikut menjaga, merawat perkakas bait suci di tempat ini. Jadi yang pertama, pelajaran yang saya katakan tidak hanya penting, tapi sangat penting. Perlakukanlah baik-baik setiap perkakas bait suci di tempat ini. Pelayan Tuhan yang secara langsung bersentuhan dengan perkakas-perkakas bait suci itu, rawatlah dengan baik. Dan pergunakanlah itu dengan baik dan benar, sebagaimana mestinya. Namanya saja perkakas rumah Tuhan, berarti hanya boleh dipakai untuk pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan saja, jangan dipakai untuk nyanyi lagu-lagu dunia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di teguran Bapak Yahweh kepada Raja Belsasyar yang dikatakan mene tekel uparsin, di situ ada satu teguran yang dikatakan tekel, yang artinya ditimbang dengan raja, dan ternyata kamu Belsasyar, kamu didapati kurang. Dulu saudara, kalau dalam kasusnya Raja Belsasyar, kurangnya Raja Belsasyar itu dia kurang menghargai perkakas bait suci. Bahkan tidak hanya kurang menghargai, tapi Belsasyar ini rupanya dia tidak menghargai sama sekali perkakas bait suci. Raja Belsasyar ini juga kurang apa saudara? Kurang ajar dengan perkakas bait suci. Dan tidak menghormati perkakas bait suci itu sama sekali. Karena perkakas bait suci yang sejatinya dipakai untuk segala sesuatu yang berurusan dengan Bapak Yahweh. Tapi pada waktu itu perkakas-perkakas bait suci yang ada di dalam kerajaannya, itu malah dipakai untuk pesta pora, dipakai untuk mabuk-mabukan. Nah ini namanya Belsasyar itu sudah kurang ajar dengan perkakas-perkakas
bait suci. Tapi ini kalau untuk kasusnya Raja Belsasyar dulu. Tapi kalau sekarang saudara, kira-kira siapa orang yang dianggap tekel atau orang yang dianggap kurang itu saudara? Sekali lagi kalau dalam kasusnya Raja Belsasyar dulu, dia dianggap kurang, bahkan kurangnya itu juga mengarah ke kurang ajar karena dia tidak menghormati perkakas bait suci. Yang seharusnya perkakas bait suci itu dipakai untuk urusannya sama Tuhan. Tapi justru dipakai pesta pora, dipakai mabuk-mabukan. Itu kalau kasusnya Raja Belsasyar dulu. Maka ketika Bapak Yahweh menegur Belsasyar dengan memunculkan punggung tangannya di dinding istana raja. Dan mulai jari-jarinya Bapak Yahweh menulis teguran itu. Di satu di antara 3 teguran itu, di situ ada kata tekel yang artinya engkau ditimbang Belsasyar dengan raja dan engkau didapati kurang. Satu di antara kurangnya Raja Belsasyar tadi apa? Kurang ajar sama perkakasnya bait suci. Nah itu kalau dulu di kasusnya Raja Belsasyar. Tapi kalau zaman sekarang saudara, orang yang dianggap tekel atau orang yang dianggap kurang itu siapa? Yang pertama, orang yang dianggap tekel atau kurang adalah orang yang tidak memiliki tanda perjanjian keselamatan. Kita diberitahu pengertian ini dari huruf tau di dalam kata tekel yang memiliki 2 arti. Yaitu tau yang memiliki arti covenant atau perjanjian dan tau yang memiliki arti mark of salvation atau tanda keselamatan. Nama Yahweh yang sekarang ini sudah ada di dahi kita atau sudah tersemat di dahi kita. Saya sebut itulah tanda perjanjian keselamatan yang sekarang ini sudah kita miliki. Yang artinya apa saudara? Nama Yahweh yang tersemat di dahi kita itu sebetulnya punya arti. Artinya apa? Artinya dengan nama Yahweh ada di dahi kita. Di situ Bapak Yahweh itu berjanji pasti akan menyelamatkan kita. Amin. Jadi nama Yahweh yang ada di dahi kita, yang disebut dengan tanda perjanjian keselamatan, nama Yahweh seperti ini saudara. Ini sebetulnya punya arti. Nama Yahweh yang ada di dahi kita itu artinya Bapak Yahweh, dia berjanji bahwa dia pasti akan menyelamatkan kita. Bapak Yahweh berjanji dia akan menyelamatkan kita. Jadi arti nama Yahweh yang tersemat di dahi kita, yang tulisannya seperti ini, Yod-Heh-Waw-Heh ini, yang secara kasat mata tidak bisa kita lihat, tapi di alam roh itu jelas terlihat. Artinya itu, bahwa nama Yahweh yang ada di dahi kita, itu artinya Bapak Yahweh berjanji bahwa dia pasti akan menyelamatkan saudara dan saya. Nah caranya bagaimana? Supaya nama Yahweh itu bisa ada di dahi kita. Supaya nantinya kita juga bisa diselamatkan sama seperti 144.000 orang yang diselamatkan juga yang ada di dalam kitab Gilyana atau kitab Wahyu 14 ayat yang pertama. Caranya sangat mudah. Baptislah dalam nama yang benar. Baptislah di dalam nama Yahweh, baptislah di dalam nama Yesua dan di dalam Ruach HaKodes. Karena meterai nama Yahweh di dahi kita, itu sebetulnya wujud janji Bapak Yahweh kepada kita. Jadi dengan kata lain saya sedang memberitahu, janji keselamatan yang dikatakan Bapak Yahweh kepada kita, wujud janjinya atau janji yang kelihatannya itu apa ini? Nama Yahweh yang tersemat di dahi kita. Sekalipun sekali lagi, di kasat mata manusia kita tidak bisa melihat tulisan Yod-Heh-Waw-Heh di sini. Kita tidak bisa melihat. Karena yang menulis itu siapa?
Bapak Yahweh. Sedangkan Bapak Yahweh wujudnya apa saudara? Roh. Nah Bapak Yahweh yang wujudnya secara roh, tulisannya itu juga hanya bisa dilihat secara roh juga. Makanya beberapa waktu lalu saya sempat menegur seseorang karena kebetulan saya ada di Departemen Pengajaran di Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Saya sempat tegur seseorang ketika saya mendapatkan informasi ada seseorang yang sebelum membaptis pembaruan orang, kemudian pendeta itu berdoa sambil mengatakan begini, saya tuliskan nama Yahweh di dahimu, sambil tangannya nulis di dahi orangnya yang mau dibaptis. Yod, he, waw, he. Begitu saya dapat videonya, saya hubungi dan saya tegur beliau. Saya katakan, tidak boleh nulis nama Yahweh di dahi orang yang mau baptis pembaruan. Karena apa? Ibu tidak punya hak menulis nama itu. Yang punya hak menulis nama itu, ya Bapak Yahweh sendiri. Jadi arti nama Yahweh di dahi kita itu bukan berarti letterlux terus batuk itu orek-orek begitu. Yod Hewai bukan. Itu tulisan yang ditulis Bapak Yahweh di alam roh. Kapan terjadinya? Begitu kita keluar dari air saat kita dibaptis di dalam nama Yahweh Elohim. Saat itulah Bapak Yahweh itu sudah menempatkan meterai namanya seperti ini di dahi saudara dan saya. Jadi yang nulis Bapak Yahweh. Pendeta sekalipun tidak boleh nulis. Pendeta tidak punya kuasa atau tidak punya otoritas untuk menulis nama Yahweh di dahi itu. Jadi jangan ibu ulangi lagi cara-cara seperti itu. Ibu tugasnya hanya membaptis orang itu di dalam nama yang benar. Lah nanti yang menyematkan nama Yahweh di dahi orang yang ibu baptis itu Bapak Yahweh sendiri. Tidak boleh ibu lakukan sendiri. Jadi meterai nama Yahweh di dahi kita, itu sekali lagi itu adalah wujud janji Bapak Yahweh kepada kita. Bahwa Bapak Yahweh pasti menyelamatkan orang-orang yang di dahinya ada namanya. Tapi orang yang masih tekel, orang yang masih kurang tanda keselamatannya, dia tidak akan diselamatkan saudara. Karena apa? Karena tidak ada password yang terdeteksi untuk membuka pintu keselamatan. Karena scannernya pintu keselamatan itu tidak mendeteksi apa-apa di dahi orang tersebut, di dahi orang yang tidak ada nama Yahwehnya. Scannernya pintu keselamatan itu tidak mendeteksi apa-apa. Maka karena scannernya pintu keselamatan itu tidak mendeteksi apa-apa, jadinya pintu keselamatannya tidak terbuka sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang yang tidak ada nama Yahwehnya di dahinya, pintu keselamatan itu tidak akan pernah terbuka? Karena scannernya pintu keselamatan itu ketika orang itu berdiri di depan pintu keselamatan, dia tidak mendeteksi apa-apa di dahinya orang yang tidak ada nama Yahwehnya. Maka tidak mau saudara, pintu keselamatan itu saya bayangkan, saya gambarkan akan terbuka otomatis ketika scannernya itu otomatis mendeteksi 4 huruf ini yang ada di dahi kita. Begitu scannernya mendeteksi Yod He Waw He seperti ini, maka pintu keselamatan itu akan otomatis terbuka. Tapi lain halnya, ketika orang itu menolak Bapak Yahweh, sehingga dengan dia menolak, maka di dahinya tidak ada password nama Yahweh. Maka ketika dia berdiri di pintu keselamatan itu sampai kapanpun tidak akan pernah terbuka untuk orang tersebut. Nah mungkin sampai di sini ada di antara kita yang berpikir begini, Pak, kok pakai scanner-scanner segala sih Pak? Kok kayak si elit global yang sekarang ini pakai scanner macam-macam? Saudara harus tahu, itu elit globalnya yang niru sistem scannernya Bapak Yahweh.
Maka sekarang ini dia pasang tandanya si anti Hamasyah itu di dahi dan di tangannya orang-orang yang mau menerima tanda itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mau menerima tandanya binatang buas itu, dia bisa mengakses masuk kemana-mana. Tapi saudara mesti ngerti, bukan Bapak Yahweh yang niru sistem scannernya elit global, tapi elit global lah yang meniru sistem scannernya Bapak Yahweh. Gitu loh. Ini kan sama dengan sistem scannernya pintu keselamatan. Supaya pintu keselamatan itu bisa terbuka, maka scannernya itu harus mendeteksi password di dahinya orang-orang yang mau masuk ke pintu keselamatan itu. Dan nama Yahweh lah, itulah password yang harus terdeteksi. Satu-satunya password yang harus terdeteksi. Dan kalau kita berbicara soal meniru, saudara, ini kasusnya saya ingat persis sama dengan halnya dengan tatanan dunia baru yang dibuat oleh elit global. Elit global itu membuat atau sudah membuat tatanan dunia baru yang disebut dengan apa? New World Order. Jadi kalau kita perhatikan dan kalau kita berbicara soal meniru, ini sama seperti halnya dengan tatanan dunia baru yang dibuat oleh elit global dengan New World Order-nya. Yang sebetulnya tatanan dunia baru mereka itu juga niru Bapak Yahweh. Yang pertama kali bikin tatanan dunia baru itu kan Bapak Yahweh, saudara. Betul enggak? Saudara tahu enggak yang pertama kali bikin tatanan dunia baru itu sebetulnya siapa? Bapak Yahweh. Kapan itu? Ketika Bapak Yahweh menata kembali kehidupan orang-orang Israel di padang gurun. Nah, padang gurun itulah tatanan dunia barunya Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel. Jadi yang bikin tatanan dunia baru pertama kali itu Bapak Yahweh. Jadi kalau sekarang di dunia ini ada istilah New World Order atau tatanan dunia baru, itu sebetulnya meniru konsepnya Bapak Yahweh. Karena yang pertama kali bikin tatanan dunia baru itu Bapak Yahweh. Kapan? Ketika Bapak Yahweh menata kembali kehidupannya orang-orang Israel ketika ada di padang gurun. Nah, padang gurun itulah yang disebut dengan tatanan dunia barunya Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel. Perlu saudara ketahui bahwa perjalanan dari Mitsrayim atau dari Mesir ke Kanaan, sebetulnya perjalanan ini adalah cara Bapak Yahweh untuk mengubah kekacauan menuju tatanan dunia baru atau tatanan kehidupan baru untuk orang-orang Israel. Karena apa? Kok perjalanan dari Mesir ke Kanaan dan ketika mereka ada di padang gurun, itu sebetulnya tatanan dunia baru atau tatanan kehidupan yang baru untuk orang-orang Israel. Karena Mitsrayim atau Mesir itu simbol kekacauan. Dan padang gurun adalah simbol tatanan dunia baru. Jadi padang gurun ini saudara, ini adalah simbol dari tatanan dunia baru. Mungkin sampai di sini, saudara juga berpikir, bagaimana mungkin Pak, Mesir yang rapinya begitu dikatakan kacau atau berantakan. Sedangkan padang gurun yang tidak punya peradaban sama sekali, malah disebut dengan tatanan dunia baru. Bagaimana mungkin? Dan mungkin saudara juga berkata begini, bukankah semua orang itu tahu kalau padang gurun itu tempat yang gersang? Bukankah orang tahu kalau padang gurun itu satu tempat yang tandus dan padang gurun itu tidak punya peradaban sama sekali? Dan bukankah di Mesir segala sesuatunya teratur dan tertata dengan rapi? Saya katakan betul saudara. Padang gurun memang satu tempat yang gersang dan tidak punya peradaban sama sekali. Karena di situ tidak ada apa-apa. Yang ada hanya pasir, saudara-saudara sekalian. Dan
saya katakan juga, betul juga, Mesir itu tempat yang tertata rapi. Dan Mesir itu juga satu tempat yang peradabannya itu sangat jelas bisa kita lihat. Secara fisik, Mesir memang disebut negara atau kerajaan yang sangat tertata dengan rapi. Tapi ingat baik-baik, itu hanya secara fisik. Tapi secara roh, secara standar surga, secara standarnya Bapak Yahweh, saudara tahu, kondisi Mesir di mata Bapak Yahweh itu sebetulnya cuman tatanan dunia buatannya manusia. Dan sebetulnya juga di mata Bapak Yahweh, kondisi Mesir itu tidak seperti yang saudara lihat. Yang tertata rapi, bangunannya tertata rapi, sistem pemerintahannya rapi, ngurus apa-apa di Mesir itu sudah samsat, sistem administrasi satu atap, tertata dengan rapi. Itu yang kita lihat dengan mata manusia kita. Tapi sebetulnya menurut matanya Bapak Yahweh, standar surga, standarnya Bapak Yahweh, Mesir itu satu tempat yang chaos, yang kacau balau dan berantakan. Buktinya apa? Kalau kita perhatikan Mesir zaman dulu ketika bangsa Israel ada di sana. Setiap hari kehidupan bangsa Israel itu selalu diwarnai dengan apa, saudara? Bangsa Israel di Mesir itu setiap harinya ngapain? Bekerja dan bekerja. Kalau kita perhatikan kehidupan orang-orang Israel di Mesir dulu, setiap hari itu hanya bekerja dan bekerja. Tapi kalau saudara perhatikan, pernah orang-orang Israel itu menikmati hasil pekerjaannya? Tidak pernah sama sekali. Itulah kekacauannya, saudara. Dan itulah kenapa Mesir tadi dikatakan simbolnya kekacauan. Secara mata manusia kita, sistem pemerintahnya tertata dengan rapi. Tapi di mata Bapak Yahweh, Mesir itu sebetulnya kacau balau. Tempat yang kacau balau. Dan ketika bangsa Israel ada di Mesir, hidup mereka juga kacau balau. Maka dibawalah bangsa Israel itu keluar dari Mitzrayim, keluar dari tempat yang kacau balau, dibawa ke padang gurun dulu. Di situ kehidupannya mau ditikunkan, dirapikan. Tikun itu artinya dirapikan, rapi artinya. Dari kehidupan yang saya katakan dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan tohu wa fohu. Kehidupan yang bisa dikatakan kacau balau, dibawa keluar untuk masuk ke Kanaan lewat padang gurun. Padang gurun itulah satu tempat untuk menikunkan atau merapikan kehidupannya orang-orang Israel. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kalau padang gurun, di padang gurun inilah bangsa Israel itu menerima Torah langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, di padang gurun inilah bangsa Israel menerima teaching atau menerima pengajaran atau menerima pelajaran langsung dari Bapak Yahweh untuk diapakan ini? Untuk ditikunkan, dirapikan kehidupannya. Dari yang sebelumnya hidup di bawah penindasan bangsa Mesir, dibawa kepada kehidupan yang merdeka, yang bebas dan berkelimpahan. Dan sekarang kita bisa melihat bangsa Israel adalah satu bangsa yang paling cerdas di dunia ini. Itu bangsa Israel, saudara. Karena apa? Mereka hidupnya itu betul-betul dibentuk oleh Bapak Yahweh di padang gurun. Jadi padang gurun itu sebetulnya tatanan dunia barunya Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah mereka itu hidupnya dirapikan kembali. Karena sebelumnya waktu di Mesir hidupnya rapi atau berantakan? Berantakan. Nampaknya mereka bekerja dengan shift yang teratur. Pagi sampai sore, nanti sore ada yang melanjutkan sampai pagi lagi. Nampaknya shift kerjanya teratur, tapi ternyata di mata Bapak Yahweh, mentalnya dan kehidupannya orang-orang Israel itu ternyata apa tadi? Kacau.
Karena apa? Mereka bekerja setiap hari, tiada hari tanpa kerja, tapi tidak pernah orang-orang Israel itu menikmati hasil dari pekerjaannya. Kalau kita renungkan, Bapak Yahweh itu kan maha kuasa, saudara. Betul ya? Kira-kira bisa enggak? Bapak Yahweh itu langsung bawa orang-orang Israel dari Mesir langsung masuk Kanaan, bisa enggak? Bisa. Maha kuasa atau Bapak Yahweh? Bisa kan ya? Orang-orang Israel jumlahnya jutaan orang itu diambil seketika hilang, seketika juga pindah ke Kanaan. Bisa enggak kira-kira? Sangat bisa. Tapi kenapa Bapak Yahweh pakai padang gurun dulu? Supaya nanti ketika ada di Kanaan, mentalnya itu bukan mental budak. Kalau langsung dipindah dari Mesir yang masih bawa mental budak, sampai Kanaan masih mental budak gitu loh. Sedangkan rancangannya Bapak Yahweh diberitahu apa? Rancanganku untuk masa depanmu itu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan hidup dalam kelimpahan. Bapak Yahweh tidak mau. Nanti di Kanaan itu akan ada satu tugas besar yang akan aku percayakan kepada bangsa biji mataku ini. Maka mentalnya harus tak rubah dulu. Dari mental hamba, mental budak, ke mentalnya orang bos, mentalnya pemimpin, mentalnya orang merdeka, saudara-saudara sekalian. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sekalipun waktu yang sangat panjang selama 40 tahun, itu juga karena mulutnya sendiri yang seringkali apa? Mengeluh bersungut-sungut. Yang seharusnya menurut penyelidikan, perjalanan dari Mesir ke Kanaan, paling lama kalau ditempuh jalan terus istirahat seperlunya, pokok capek istirahat, setelah capeknya hilang jalan lagi, makan minum jalan lagi. Kira-kira paling banter sekitar 2 tahun itu bisa ditempuh. Tapi kenapa? Kok perjalanan mereka memakan waktu yang sampai 40 tahun? Seolah-olah bangsa Israel kalau orang Jawa bilang itu seperti kena oyot memang. Jadi seolah-olah apa? Berputar-putar terus di padang gurun. Itu cuma gara-gara apa? Mulutnya yang seringkali berkeluh kesah. Karena begitu mulutnya berkeluh kesah, bersungut-sungut, tiang api atau tiang awan itu akan berhenti memandu perjalanan mereka sebagai GPS-nya. Tiang api dan tiang awannya Bapak Yahweh itu akan berhenti. Mereka kan harus dipandu sama GPS. Cuman GPS-nya pada waktu itu bukan Garmin, bukan Sunto. Tapi GPS-nya pada waktu itu apa saudara? Tiang api dan tiang awan. Tapi begitu mulutnya mengeluh berkeluh kesah, saat itu juga GPS-nya tiang api dan tiang awan itu akan berhenti, jagrek-grek, dah tidak bergerak. Dan tidak bergeraknya tiang api dan tiang awan itu ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang belasan tahun. Maka kalau kita perhatikan total kehidupan mereka ketika ada di padang gurun itu selama 40 tahun. Maka kalau saudara perhatikan, dunia ini juga mengenal satu ungkapan yang dikatakan, life begin at 40. Sebetulnya ungkapan life begin at 40 atau kehidupan dimulai di usia 40 itu juga berangkat dari kasusnya atau kisahnya bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Setelah 40 tahun di padang gurun, di tahun berikutnya bangsa Israel itu betul-betul memulai kehidupan yang sesungguhnya itu setelah 40 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hal ini dikaitkan juga antara tanda perjanjian keselamatan yaitu nama Yahweh dengan Mitzrayim atau Mesir yang adalah simbolnya kekacauan, maka sebetulnya orang-orang yang sampai sekarang ini belum memiliki meterai keselamatan nama Yahweh. Orang-orang itu sebetulnya saya sebut mereka sekarang ini masih ada di Mesir. Karena apa? Karena orang itu meterai keselamatannya masih kacau. Meterai keselamatannya itu masih belum jelas.
masih kacau, ngambang gitu loh. Mereka meyakini hati dan pikiran mereka ketika menyembah Tuhan mereka yang dari Yunani dan Arab sekarang ini. Mereka kan juga berpikir bahwa aku sudah menyembah Tuhan yang benar. Tapi ternyata di mata Bapak Yahweh penyembahan mereka itu satu penyembahan yang kacau balau. Penyembahan yang kacau. Karena apa? Meterai yang mereka pakai itu juga masih meterai yang kacau, belum meterai yang benar. Jadi kalau dikaitkan antara tanda perjanjian keselamatan yaitu nama Yahweh dengan Mitzrayim atau Mesir yang adalah simbolnya kekacauan, sebetulnya orang-orang yang belum memiliki meterai nama Yahweh itu orang-orang yang masih ada di Mesir. Orang yang meterai keselamatannya itu masih kacau karena meterai keselamatannya belum benar. Jadi ini yang pertama. Orang yang dianggap tekel atau dianggap kurang imannya, dia adalah orang yang tidak memiliki tanda perjanjian keselamatan. Lalu yang kedua, siapakah orangnya yang dianggap tekel atau kurang itu? Orang yang dianggap tekel atau kurang adalah orang yang menolak atau tidak mau mengentenkan imannya ke akar zaitun yang penuh getah atau akar Ibrani. Huruf Kaf di dalam kata tekel memiliki arti to move in a circle atau yang artinya bergerak dalam lingkaran. Nah, bergerak dalam lingkaran ini apa? Apakah ada di tong setan? Oh, bukan. Bergerak dalam lingkaran di sini, ini tidak lain sedang berbicara masuk ke akar Ibrani. Kenapa kok bergerak dalam lingkaran itu artinya masuk ke akar Ibrani? Karena akar Ibrani memiliki perspektif circle. Akar Ibrani itu memiliki sudut pandang lingkaran yang melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Nah, mungkin ada di antara kita yang mengatakan begini, bukankah sekarang ini orang-orang ketika melihat segala sesuatu, itu juga tidak hanya melihat dari satu dua sudut pandang? Saya katakan ya, benar. Tetapi ketika mereka sekarang ini bisa melihat satu kasus atau persoalan atau masalah dari berbagai sudut pandang, itu juga hasil dari pembelajaran akar Ibrani. Karena apa? Karena akar Ibrani itu ibu atau induk dari segala pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Jadi kalau sekarang sudah banyak bermunculan, kalau zaman dulu sebelum apa-apa itu serba smart, ya sebelum pakai smartphone, orang kan kesulitan mengakses dunia luar. Hanya orang-orang tertentu yang punya komputer yang mengakses dunia luar, yang bisa mengakses. Tetapi sekarang orang sudah mulai bisa mengakses dunia luar. Dan ketika mereka mengakses dunia luar melalui Google atau search engine lainnya, di situ orang juga bisa mulai melihat cara berpikir yang terbuka dari orang-orang yang ada di luaran sana. Yang ketika menyelesaikan masalah atau persoalan, itu tidak hanya dengan cara marah atau dengan cara kekerasan, yang saya sebut hanya dengan satu atau dua sisi sudut pandang. Tapi mereka sudah bisa melihat, oh zaman sekarang ini, kalau menyelesaikan masalah seperti ini harus dengan melihat tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi harus dari berbagai sudut pandang. Zaman dulu, saudara, ketika orang itu belum bisa mengakses ke dunia luar melalui handphonenya, melalui smartphone-nya, pikirannya kan masih pikiran banyak orang yang pikirannya apa? Cupet. Ketika mendengar kasus, misalkan, mendengar kasus, artis ini selingkuh, pikiran cepatnya akan ngomong apa? Kuwi mesti wedokane kuwi. Babone iki sing ora genah. Ya toh? Terus pikiran cepatnya ngomong apa? Kuwi mesti lanangane kuwi sing ora genah kuwi. Kan begitu. Tapi setelah mereka bisa mengakses dunia luar, mereka diajari cara berpikir yang terbuka,
berpikir melihat satu kasus itu dari berbagai sudut pandang, mereka sekarang pikirannya tidak cepat lagi. Oh, ternyata dua-duanya itu sama-sama salahnya, tapi mereka juga sama-sama benarnya. Itulah yang saya sebut sekarang ini orang-orang sudah mulai bisa berpikir melihat satu kasus atau masalah itu dari berbagai sudut pandang. Tetapi mereka yang sekarang ini sudah bisa melihat satu masalah dari berbagai sudut pandang, itu juga hasil dari pembelajaran akar Ibrani. Karena akar Ibrani, sekali lagi saudara perhatikan baik-baik, akar Ibrani itu induk dari segala ilmu pengetahuan. Artinya kalau orang sekarang bisa ini, bisa itu karena akar Ibrani terlebih dahulu mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti ngerti. Yang kedua, orang yang dianggap tekel atau kurang itu orang yang tidak mau mengentenkan imannya ke akar zaitun yang penuh getah, yaitu akar Ibrani. Maka kalau kita perhatikan kekristenan saudara, tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bermaksud merendahkan kekristenan, tidak. Ya sekali lagi, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud merendahkan kekristenan. Tapi kalau kita perhatikan kekristenan yang tidak mau masuk ke akar Ibrani dan tetap betah dengan konsep pola Yunaninya, pengetahuannya soal firman dari dulu, kalau kita perhatikan cuman itu-itu saja saudara. Sekali lagi, saya tidak bermaksud merendahkan kekristenan. Tetapi kalau kita perhatikan kekristenan baik-baik, dan saya yakin saudara pasti bisa merasakan, saudara sekarang yang sudah ada di dalam akar Ibrani, ketika melihat pengajaran-pengajaran dari kekristenan, saudara pasti bisa merasakan, pengajaran firmannya itu hanya berkutat di soal itu-itu saja. Jarang dalam kekristenan yang membahas tentang akhir zaman, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, itu sangat jarang. Itulah yang saya sebut kalau kita perhatikan sebetulnya dalam kekristenan, pengajarannya itu hanya berkutat di soal itu-itu saja. Yang oleh Bapak Yahweh, pengertian kebenaran atau pengertian firman yang cuman itu-itu saja, sama Bapak Yahweh pengertian yang cuman itu-itu saja itu disebut dengan tekel atau kurang. Jadi kalau kita itu, bukan kita ya, tetapi kalau kekristenan itu mau jujur, sebetulnya banyak yang terasa kurang di dalam kekristenan. Saya banyak saudara mendengar langsung dari orang-orang yang bertobat, yang menerima Bapak Yahweh, yang kemudian ketika mereka mendengarkan pengajaran akar Ibrani, mereka ngomong sendiri tanpa saya tanya. Wah Pak, ternyata apa yang saya pahami tentang satu pengajaran dan pengajaran yang lainnya, itu tidak pernah loh saya dapatkan di dalam gereja saya. Tidak usah jauh-jauh, pemilik My Story sebelah ini, Scoop, suatu hari pernah ngomong-ngomong sama saya di atas. Lalu saya ceritakan bagaimana akar Ibrani itu menjelaskan tentang kekhawatiran yang sangat dalam. Begitu saya jelaskan, wah lah yang seperti ini, aku sing ora tahu krungu Pak. Ketika orang ini saya beritahu bagaimana akar Ibrani itu menjelaskan tentang kekhawatiran yang sangat dalam, dia katakan, wah nek iki aku durung pernah krungu. Ternyata koyo ngono ya. Ternyata seperti itu. Iya. Kenapa Yesus melarang kita khawatir? Karena di dalam kekhawatiran itu ada energi kutuk yang sangat besar di dalamnya. Orang khawatir itu sama saja orang mengundang kutuk di dalam kehidupannya. Wah lah yang seperti ini aku durung pernah krungu Pak. Saya belum pernah dengar yang seperti itu. Jadi saya yakin saudara sendiri saja pasti bisa merasakan. Ketika sekarang saudara mendengar banyak pengajaran akar Ibrani, ketika kemudian saudara bandingkan dengan pengajaran kekristenan yang hanya berkutat di soal moral-moral melulu, saudara pasti bisa merasakan ketimpangan yang sangat
dalam di situ. Jadi kalau mau jujur, sebetulnya banyak yang terasa kurang di dalam kekristenan. Tapi kenapa kok di dalam kekristenan itu rasanya banyak yang kurang? Itu sebetulnya kenapa, saudara? Ya karena ini, saudara. Karena apa? Karena kekristenan itu tidak mau move in a circle. Kekristenan itu tidak mau bergerak dalam lingkaran. Kekristenan itu tidak mau masuk ke akar Ibrani. Kekristenan tidak mau mengentenkan imannya ke akar zaitun yang penuh getah. Karena mereka sudah betah dengan apa? Konsep pola Yunaninya. Nyaman dengan pola Yunani. Di Yunani enak kok. Hidupku tidak diatur Torah. Tidak dikekang Torah. Di Yunani enak. Sing penting kan aku menerima Bapak Yahweh. Tapi kehidupan sehari-hariku pakai pola Yunani kan ya tidak apa-apa. Kan Yahweh itu juga Tuhan atas semua bangsa. Oh ya benar. Tetapi ketika kita sudah memutuskan menerima Bapak Yahweh, iman kita juga harus mengikuti pola imannya, pengajarannya Bapak Yahweh yang memakai akar Ibrani. Jadi kalau saudara mungkin berpikir, kenapa ya kok di dalam kekristenan itu aku rasakan banyak sekali yang kurang. Ya karena ini. Karena kekristenan tidak mau move in a circle. Tidak mau masuk ke dalam lingkaran. Tidak mau masuk mengentenkan akar imannya ke akar zaitun yang penuh getah, yaitu akar Ibrani. Nah karena mereka tidak mau masuk ke akar Ibrani, jadinya pengetahuannya dengan kebenaran akan tekel, akan kurang. Dan kalau pengetahuannya kurang, itu akan sangat berbahaya loh saudara. Yang akan terjadi ketika orang pengetahuannya kurang, yang pertama, bisa dipastikan orang kalau pengetahuannya dengan kebenaran itu kurang. Kualitas imannya pasti bisa saya pastikan. Imannya itu tidak ada bobotnya, saudara. Imannya tidak akan berbobot. Maka ngertinya ya sudah begitu-begitu saja. Ya hidup di dalam Tuhan itu harus saling mengasihi, tolong menolong, tidak menyakiti orang lain. Ya sudah ngertinya cuma begitu. Tapi kalau ditanya tentang akhir zaman bagaimana? Lambuh, pendetaku tidak pernah ngomong soal akhir zaman. Nek iso aja lah ngomong akhir zaman. Balungku greges kabeh. Nah begitu saudara, ini benar. Kalau bisa janganlah aku dengar tentang akhir zaman. Tulangku bisa linu-linu semua. Akhir zaman ngeri. Baru dengar akhir zaman saya sudah tulangnya linu-linu. Kalau tak kasih kesaksiannya seorang ibu yang namanya Mary Catherine Baxter, remuk balungnya itu. Tambah remuk tulangnya. Patah-patah semua itu di dalam. Karena apa? Kesaksian Mary Catherine Baxter tentang neraka itu begitu mengerikan. Bagaimana dia dibawa oleh Bapak Yahweh masuk dalam pemandangan alam neraka yang begitu mengerikan. Tetapi kalau kita mendengar seperti itu, ya sudah biasa. Karena sejak Kehilat ini berdiri sejak persekutuan doa tahun 85-86 dulu. Kita sudah biasa makan makanan yang seperti itu, saudara. Artinya kita sudah dibiasakan untuk berjaga-jaga. Karena kedatangan Yesua itu semakin dekat. Dan kita juga sudah diberitahu, kalau orang sampai tidak ikut dalam pengangkatan, dia akan menjadi bagian dalam api neraka, yang dalamnya itu tidak pernah ada ujungnya. Seperti itu saudara. Jadi kenapa dalam kekristenan itu masih banyak yang kurang? Karena kekristenan tidak mau masuk ke akar Ibrani. Sehingga pengetahuannya akan kebenaran itu tekel atau kurang. Dan saya katakan sangat berbahaya. Kalau pengetahuan kita tentang firman, tentang kebenaran, tentang keselamatan itu kurang, itu sangat berbahaya sekali saudara. Ya kita lihat diri kita sendiri saja dulu. Sebelum kita mengenal pengetahuan nama juru selamat yang benar, bayangkan bagaimana jadinya kalau sampai detik ini, satu detik di mana kita sudah sangat dekat dengan
akhir zaman. Sebentar lagi Yesus akan datang. Tapi sampai detik ini bagaimana jadinya kalau meterai di dahi kita belum meterai yang benar. Kira-kira selamat tidak kita, saudara? Tidak akan selamat. Ya, kita coba renungkan sampai di situ, saudara. Kita sendiri sajalah, kita tidak usah nunjuk orang lain. Bagaimana jadinya kalau sampai sekarang kita itu belum mengenal kebenaran? Waduh, kita akan sama-sama jadi penghuni neraka, saudara. Dan akan sangat berbahaya kalau pengetahuan itu kurang. Yang pasti yang pertama, kualitas imannya bisa saya pastikan tidak akan ada bobotnya, alias tidak berbobot. Saya contohkan diri saya dulu, sekeluarga, saudara. Ya, saya ambil contoh diri kami sekeluarga dulu. Dulu, ketika kami lahir baru, waktu itu kami lahir baru di satu gereja Kristen, di mana gereja Kristen ini sangat kental dengan liturgi buatan manusianya. Waktu itu selama beberapa tahun di gereja Kristen itu, kami tidak pernah merasakan yang namanya kebangunan rohani, kebangunan iman, itu tidak pernah kami rasakan sama sekali. Saya tidak perlu sebut nama gerejanya di mana. Tapi saudara tahu ya, dulu ketika kami lahir baru dari Islam masuk ke Kristen, kami lahir baru di satu gereja Kristen yang saya sebut gereja Kristen ini sangat kental dengan liturgi buatan manusianya. Sehingga karena liturgi buatan manusianya itu sangat kental, di situ kami tidak pernah merasakan yang namanya kebangunan rohani. Ini sajane apa toh? KKR sih disebut kebaktian kebangunan rohani itu seperti apa sih? Itu tidak pernah kami rasakan di gereja Kristen kami yang dulu. Yang namanya kebangunan iman itu juga tidak pernah. Karena apa, saudara? Karena ibadahnya itu full diatur sama liturgi manusia. Dari mulai ibadah sampai selesai ibadah, itu full diatur sama liturgi manusia. Maka setelah beberapa tahun ada di gereja Kristen yang konservatif ini, saudara, karena kami tidak merasakan ada kebangunan roh di situ, lalu kami sekeluarga pamit mengundurkan diri. Kami keluar dan kami bergabung dengan satu gereja Pentakosta. Waktu itu belum bergabung dengan Pak Lukas, tapi dengan satu sinode gereja Pentakosta. Dan setelah beberapa tahun di sinode gereja Pentakosta itu, kami pamit keluar lagi. Karena apa? Karena di gereja Pentakosta itu nama Yahweh tidak boleh disebut. Nama Yahweh dilarang. Mereka mengatakan cabang sinode gereja Pentakosta ini, kalau ada yang pakai nama Yahweh, akan dipecat. Harus keluar. Waktu itu sebelum kami menjadi orang-orang yang tidak kajen, tidak berharga karena dipecat, kami lebih dulu mengirim surat pengunduran diri. Kalau mengundurkan diri kan lebih kajen, saudara, lebih berharga. Ya kan? Kami undurkan diri, kami pamit karena di sinode gereja Pentakosta itu nama Yahweh tidak boleh disebut. Dan kemudian kita bergabung di bawah naungan sinode Gain waktu itu namanya. Sebelum jadi KPI namanya Gain, Gereja Alkitab Injili Nusantara. Lalu sekitar tahun 2014 atau 15 kalau saya tidak salah, namanya berubah menjadi Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia sampai hari ini yang menaungi kita secara badan hukum. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang pengetahuannya kurang, pengetahuannya dengan kebenaran itu kurang, kita bisa pastikan, saudara bisa melihat dan saudara bisa memastikan, kualitas imannya orang itu pasti tidak ada bobotnya sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau orang itu pengetahuannya sampai kurang, kitab Hosea itu sudah memberitahu bahayanya apa. Bahayanya akan apa, saudara?
binasa, mati. Binasa itu artinya hancur lebur, tidak tersisa. Bayangkan saudara, tidak berwujud sama sekali maksud saya. Ya, hancur lebur, itulah binasa. Itu bahayanya kalau orang itu sampai tekel, sampai kekurangan yang namanya pengetahuan. Tapi berapa banyak orang yang menyadari dia kekurangan pengetahuan, pengetahuannya dengan kebenaran belum banyak, tapi belum sudah a priori, belum sudah skeptis. Wah, Torah, apa itu Torah? Tidak perlu pakai Torah. Apa itu Yahweh? Apa itu Yesua? Kan begitu saudara. Padahal pengetahuannya tentang nama Yahweh dan Yesua itu masih di atas kulit. Nempel kulit saja belum. Artinya di kulitnya saja belum. Tapi merasa sudah jadi orang yang sudah tahu sampai ke tulang-tulangnya. Yahweh lah sesat. Ya, jadi saya perhatikan banyak orang yang model begitu saudara. Yang pengetahuannya cupet, pengetahuannya kurang, tapi belum sudah skeptis, belum sudah a priori, belum sudah berpikir negatif tentang nama Yahweh. Wih kan pengagung Yahweh itu kan saksi Yehova, sesat. Ya, seringkali yang kita dengarkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang dikatakan tekel atau kurang adalah orang yang tidak mau mengentenkan imannya ke akar iman yang benar atau akar Ibrani. Di mata Bapak Yahweh, mereka yang tidak mau masuk ke akar Ibrani, itulah sebetulnya orang-orang yang kadar imannya itu tekel, kurang. Kemudian yang ketiga, siapa orangnya yang dianggap tekel atau kurang itu? Orang yang dianggap tekel atau kurang adalah orang yang tidak memiliki hati seorang murid, tapi hanya seorang apa ini? Simpatisan. Termasuk simpatisan nama Yahweh. Itu juga orang-orang yang tekel imannya, saudara. Huruf lamed di dalam kata tekel dengan artinya disciple atau murid, memberitahu kepada kita. Termasuk simpatisan nama Yahweh. Di mata Bapak Yahweh, simpatisan nama Yahweh itu juga orang-orang yang imannya apa? Tekel atau imannya kurang. Pertanyaannya siapa simpatisan nama Yahweh itu? Simpatisan nama Yahweh itu sering sudah saya sampaikan di tempat ini. Dia adalah pengagung nama Yahweh. Orang yang cuman mengagungkan nama Yahweh, tapi tidak mengagungkan Torahnya Bapak Yahweh juga. Itulah simpatisan nama Yahweh, saudara-saudara sekalian. Saya sudah sering memberitahu juga di sini, pengagung Yahweh dengan pengagung nama Yahweh, jangan saudara berpikir itu sama, tidak. Pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh itu tidak sama. Kalau pengagung Yahweh itu akan punya satu ciri-ciri yang tidak bisa dicolong. Ciri-cirinya apa? Dia akan mencintai Torah. Yang kedua, dia akan minta kekuatan Roh Kudus untuk bisa melakukan Torah yang dia cintai. Karena dia menyadari untuk bisa melakukan Torah yang bisa membuat aku bisa melakukan Torah yang tidak mudah itu hanya kekuatan Roh Kudus yang bisa membuat aku melakukannya. Torah yang diajarkan Bapak Yahweh. Itu ciri-ciri yang tidak bisa dicolong dari pengagung Yahweh. Karena bagi orang itu, Torah itu kan perkataan-perkataannya Bapak Yahweh. Torah itu kan perintahnya Yahweh. Jadi kalau aku menerima Yahweh, aku juga harus menerima perintahnya juga. Aku juga harus menerima Torahnya juga. Itu kalau pengagung Yahweh. Tapi lain halnya dengan pengagung nama Yahweh. Yang hanya mengagungkan nama Yahweh, namanya saja, tapi tidak mengagungkan Torahnya juga. Karena untuk orang-orang pengagung nama Yahweh ini, bagi mereka merasa aku itu tidak punya kebutuhan untuk melakukan Torah.
Wong Wahyu 14 ayat 1, yang penting di dahiku ada meterai nama Yahweh. Aku sudah diselamatkan. Siapa bilang? Romiim Roma 8 ayat yang pertama tidak pernah mengatakan seperti itu. Romiim Roma 8 ayat yang pertama selalu memberitahu, tetapi sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka di dalam Hamasyah Yesua, yang hidupnya tidak seturut daging, tapi hidupnya nurut siapa? Nurut roh. Gitu loh. Nah, kalau nuruti roh, berarti akan melakukan Torah atau tidak, saudara? Melakukan. Tapi kalau sing dituruti dagingnya, melakukan Torah atau tidak? Tidak. Wong daging ngomong babat gongso enak, Torah muni ra kosher. Ya toh? Daging kan ngomongnya begitu. RW itu enak, tapi Torah ngomong tidak kosher, gitu loh. Daging mengatakan selingkuh itu indah. Ya toh? Bermain perempuan, bermain laki-laki di belakang. Sekalipun aku sudah punya pasangan, selingkuh itu indah. Tapi Torah, roh mengatakan apa? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Gitu loh. Jadi, kalau saudara sudah menerima Bapak Yahweh, tapi pola kehidupan saudara sederhana saja. Saya tidak perlu jabarkan panjang lebar seperti apa. Pola kehidupan saudara tidak bisa seperti Roma 8 ayat yang pertama. Nanti suatu saat saya akan sampaikan ini. Yang dimaksud kehidupan secara daging itu apa? Saya akan jelaskan. Tapi kalau pola kehidupan saudara tidak bisa seperti Roma 8 ayat yang pertama, dan juga seperti kata-kata Yesus yang dikatakan, kalau kehidupan imanmu tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli Torah, kamu layak atau tidak kira-kira untuk kerajaan surga? Tidak layak. Gitu loh. Nah terus bagaimana? Orang-orang yang malas-malasan ibadah, berarti cara mereka menghidupi pola kerohaniannya sama enggak dengan orang Farisi dan ahli Torah yang setiap hari itu selalu lekat dengan yang namanya ibadah dan Torah. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari hal kecil kita diingatkan. Kedatangan Yesua itu sudah betul-betul sangat-sangat dekat. Kaki kirinya sudah ada di ambang pintu. Tinggal kaki kanannya melangkah keluar. Saat itu sangkakala sebagai tanda kedatangan Yesua ditiup. Yesua berdiri di awan-awan kemuliaannya, siap memanggil nama-nama kita. Saya berharap tidak ada nama kita yang tidak dipanggil, tetapi semua nama kita dipanggil. Amin. Saya yakin itu kerinduan kita, karena tidak ada orang yang mau ketinggalan. Ya, tapi tak tinggallah. Jadi yang dimaksud simpatisan nama Yahweh, itulah pengagung nama Yahweh. Orang yang hanya bangga mengagungkan nama Yahweh, tetapi tidak pernah mengagungkan Torahnya Yahweh juga. Seharusnya, kalau orang itu memang menerima Bapak Yahweh seutuhnya, terimalah juga Torahnya. Harusnya saudara. Kalau dia mengatakan yang penting aku sudah menerima nama Yahweh, sudah membuka hatiku untuk Bapak Yahweh. Buktinya apa? Aku sudah dibaptis pembaruan. Berarti kan di dahiku sudah ada nama siapa? Nama Yahweh. Berarti kan aku sudah menerima Bapak Yahweh. Seharusnya kalau menerima Bapak Yahweh itu terima juga Torahnya. Yang disebut menerima seutuhnya itu sama seperti ketika saudara diperhadapkan dengan janji perkawinan. Dulu pada waktu saudara diperhadapkan dengan janji perkawinan, apa yang saudara ucapkan? Aku terima kamu sebagian saja, sebagai istriku dan sebagai suamiku. Pokok yang enak-enak saja, aku akan menerima kamu. Apa begitu saudara? Tidak. Kita pasti akan diberi satu clue atau petunjuk. Ketika kamu sudah niat masuk dalam bahtera rumah tangga, ya terimalah calon istri atau suamimu itu seutuhnya.
Gitu loh. Demikian pula ketika kita menerima Bapak Yahweh, terimalah Yahweh itu juga seutuhnya. Kalau menerima Yahweh seutuhnya, terimalah Torahnya juga. Karena apa? Karena Yahweh itu Torah dan Torah itu Yahweh. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa. Torah dan Bapak Yahweh itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi jangan saudara mau enaknya sendiri. Ambil Torah aturan-aturan yang tidak mengusik kepentingan saudara, saudara ambil. Lalu yang mengusik kepentingan saudara, saudara singkirkan. Itu saudara namanya mau enaknya sendiri. Nanti begitu kelulusan, waktunya pengangkatan, saudara akan ketinggalan. Karena nilai KKM saudara tidak memenuhi syarat. Saudara tidak memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal. Gitu loh. Banyak Torah yang belum saudara lakukan. Gitu loh. Lah angel loh Pak. Sulit toh Pak melakukan Torah. Ya minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Gitu loh. Loh yang bisa memampukan kita melakukan Torah itu siapa? Ya Roh Kudus. Karena yang bisa jadi pelaku Torah seutuhnya itu cuma satu pribadi. Siapa dia saudara? Yesua. Yang bisa melakukan Torah seutuhnya itu hanya Yesua. Gitu loh. Kita juga bisa jadi pelaku Torah, tapi kekuatannya bukan pakai kekuatan kita. Tidak akan bisa saudara pakai kekuatan saudara jadi pelaku Torah. Karena apa? Daging kita itu saya yakin juga kuat. Gitu loh. Tapi masalahnya, Roma 8 ayat pertama memberitahu, ketika kehidupan kita lebih condong ke daging, bukan condong ke roh, kita tidak akan masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah orang-orang yang dianggap tekel atau kurang oleh Bapak Yahweh. Yang pertama tadi, orang yang dianggap tekel itu ada orang yang tidak memiliki tanda perjanjian keselamatan. Yang kedua, orang yang dianggap tekel atau kurang kualitas imannya adalah orang yang tidak mau masuk dan mengentenkan imannya ke akar zaitun yang penuh getah. Karena untuk orang itu, wah, akar zaitun penuh getah kan akeh getah, pliket, tidak enak. Gitu loh. Saudara ngerti? Pliket itu simbol apa? Ngerti pliket tidak sih? Pliket itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Lengket. Wah, namanya saja akar zaitun penuh getah. Kalau banyak getahnya berarti apa tadi? Pliket, lengket, tidak enak. Pliket atau lengket itu kan simbol apa? Kita itu diatur gitu loh. Kehidupannya diatur. Kan kalau saudara lihat apa jenenge? Lem tikus. Begitu ada tikus masuk nginjek lem, dia kan sudah tidak bisa gerak kemana-mana. Nah kira-kira seperti itu. Kalau kita itu masuk ke akar zaitun penuh getah ya kita mesti siap pliket, siap lengket. Gitu loh. Siap lengket diikat sama getahnya akar zaitun itu. Tapi ketika getah akar zaitun itu mengikat kita, dia bukan punya tujuan mau membinasakan kita, itu bukan. Supaya ketika kita berusaha bergerak tidak di jalurnya Bapak Yahweh, getahnya itu akan narik lagi. Kan kita kakinya mau diangkat begini kan kesulitan. Saudara paham enggak dengan ilustrasi ini kira-kira? Paham ya? Kita mau gerak begini, kaki kita akan kesulitan. Karena kaki kita nginjek apa tadi? Getahnya akar zaitun penuh getah. Memangnya aikai bon lem. Karena kaki kita nginjek getahnya akar zaitun penuh getah, diinjek getahnya ini jadi lengket. Kita mau gerak itu kesulitan gitu loh. Bapak Ibu Saudara paham? Paham ya? Jadi seperti itu saudara. Kita akan kesulitan untuk bergerak di jalurnya, keluar di jalurnya, dari jalurnya Bapak Yahweh. Tapi ketika akar zaitun penuh getah itu menarik kaki kita, dia tidak punya tujuan mau membuat kita binasa. Kamu jangan ke situ. Jangan ke sini, yang benar ini loh. Nah gitu loh. Jadi kaki kita itu seperti dikasih perekat. Atau bisa juga disebut lem, bisa, tapi lemnya dari getahnya akar zaitun itu. Sehingga kita
kalau mau melakukan apa-apa yang tidak benar, itu akan ditarik lagi, akan kesulitan. Ini sama seperti hanya dengan pengertian bahwa Torah itu adalah jalan yang sempit. Kenapa Torah itu dikatakan sebagai jalan yang sempit? Jalan yang sempit itu artinya sesuatu jalan yang tidak disukai oleh orang. Karena tidak banyak orang yang mau lewat di jalan yang sempit. Jalan yang berdesak-desaan, yang kalau lewat itu yang satu mesti mundur dulu. Tidak bisa, pas-pasan itu tidak bisa. Tidak banyak orang yang mau lewat di jalan yang sempit. Nah, Torah itu seperti itu. Tapi ketika orang mau masuk dan lewat ke jalan yang sempit itu, sebetulnya ujungnya itu orang akan menemukan dan melihat yang namanya keselamatan. Tapi kenapa kok Torah dikatakan jalan yang sempit? Karena Torah itu punya 613 aturan. Sehingga dengan banyaknya 613 aturan itu akan mempersempit ruang gerak orang percaya untuk melakukan hal-hal yang di luar kebenaran, yang di luar jalur gitu loh. Itu akan mempersempit. Maka Torah itu disebut jalan yang sempit. Jadi kalau saudara melihat di dalam kitab Matai, yang notabene kitab Matai itu seringkali disebut dengan perjanjian baru, jangan dikira di dalam perjanjian baru itu tidak ada Torah. Jadi kalau saudara melihat ada ayat yang dikatakan kata-katanya seperti ini, sebab lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, tetapi sempitlah jalan yang menuju kepada keselamatan. Dan tidak banyak orang yang mau lewat di jalan yang sempit itu. Banyak orang lebih milih lewat jalan yang apa? Lebar, yang jembuar gitu loh. Lebar karena enggak desel-deselan, enak. Nah, kata jalan yang sempit itu disebut, itulah Torah atau sedang berbicara dengan Torah. Jadi dengan kata lain, di ayat yang adalah perkataan Yesus yang dikatakan, sempitlah jalan yang menuju kepada keselamatan dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Itu sebetulnya Torah di dalam perjanjian baru. Jadi kata-kata itu sebetulnya dengan kata lain, itu Torah di dalam perjanjian baru. Kenapa kok dikatakan Torah dalam perjanjian baru? Karena seringkali Torah disebut orang perjanjian apa? Lama, gitu loh. Maka kata-kata itu disebut, dijuluki, atau ucapan Yesua ini dijuluki dengan Torah di dalam perjanjian baru. Jadi genaplah sudah ketika Yesua mengatakan apa? Aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi untuk apa? Menggenapi Torah itu. Segala sesuatunya digenapi, saudara-saudara sekalian. Lalu yang ketiga, orang yang dikatakan tegal adalah orang yang tidak memiliki hati seorang murid, tapi hanya sebatas simpatisan. Orang yang hanya anut grubyuk, lari sana lari sini. Kalau dia pas masuk ke gereja pengagung Yahweh, ya yang dipanggil Bapak Yahweh, sing dipanggil Yesua. Tapi nanti dia datang ke satu acara perhelatan besar, acara KKR. Yang di sana sing disembah Yesus dan Allah, ya gembar-gembor Yesus dan Allah. Gitu loh. Ini siapa ini? Murid atau simpatisan yang model begini? Simpatisan. Sing gaweane panas-panasan. Simpatisan itu tidak akan pernah dekat dengan gurunya. Tapi posisinya itu selalu jauh dari gurunya. Karena apa? Dia ngerti, kalau aku dekat-dekat sama guruku, sedangkan guruku itu omongannya keras. Wah, hatiku bisa tersayat-sayat. Jangankan orang-orang yang di luar murid-murid Yesus. Saudara tahu, di dalam kitab suci disebutkan juga, dan murid-murid itu kemudian pergi meninggalkan Yesus sambil berkata apa? Perkataan ini keras, tidak ada satupun yang sanggup mendengarkannya. Itu orang yang disebut murid loh saudara.
Apalagi orang yang di luar murid, yang disebut hanya sebatas apa tadi? Simpatisan tok, gitu loh. Nanti sing kampanye apa? Ijo, kaosnya ya ijo. Ya toh? Yang kampanye merah, kaosnya merah. Yang kampanye kuning, kaosnya kuning. Simpatisan seperti itu. Tapi kalau seorang murid, dia akan firm imannya, dia akan teguh imannya. Aku sudah di dalam Bapa Yahweh. Sorry kalau aku harus datang ke acara perhelatan besar sekalipun, tapi di tempat itu yang disembah bukan Bapa Yahweh. Sorry Mayori, aku tidak mau. Itu orang kalau imannya sudah firm, sudah teguh. Akar imannya itu sudah masuk ke dalam bumi dan dia mencengkeram dengan kuat dalam akar Ibrani. Yang ketiga, orang yang dikatakan tegel itu orang yang tidak memiliki hati seorang murid, tapi hanya sebatas simpatisan. Nah, saudara dan saya, kita tidak boleh ada di ketiga posisi ini. Karena ketiga posisi ini adalah posisi yang sangat membahayakan kehidupan kita. Ya, perhatikan baik-baik. 3 posisi yang sudah kita pelajari tadi. Siapakah orang yang dianggap tegel atau kurang itu? Dia orang yang tidak memiliki tanda perjanjian keselamatan. Dia orang yang tidak mau masuk dalam akar iman yang benar. Dan dia adalah orang yang tidak memiliki hati seorang murid. Kita tidak boleh ada di 3 posisi ini. Karena 3 posisi ini posisi yang sangat berbahaya. Membahayakan kehidupan kita. Tetapi kita sekarang patut bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sekarang ini yang pertama, kita sudah memiliki tanda perjanjian keselamatan itu. Yaitu nama Yahweh di dahi kita. Saudara dan saya sudah punya atau belum? Sudah. Kita sudah punya tanda perjanjian keselamatan itu. Kemudian kita juga sudah mengentenkan iman kita ke akar zaitun yang penuh getah atau akar Ibrani. Hanya tinggal satu yang terakhir. Saudara koreksi hati saudara masing-masing sekarang. Apakah aku ini seorang murid atau aku hanya sebatas simpatisan nama Yahweh? Yang tahu hanya saudara dan Bapak Yahweh. Yang pertama dan kedua tadi kita sudah punya. Kita sudah punya tanda perjanjian keselamatan yaitu nama Yahweh di dahi kita. Yang kedua, akar iman kita juga sudah benar. Kita mengentenkan akar kita ke akar zaitun yang penuh getah atau akar Ibrani. Tinggal yang ketiga, saudara mesti koreksi hati saudara masing-masing. Aku ini seorang murid atau masih sebatas simpatisan? Dan tadi saya sudah memberitahu, bedanya murid sama simpatisan itu apa? Kalau murid itu pengagung Yahweh, kalau simpatisan pengagung nama Yahweh. Itulah bedanya murid dan simpatisan. Dan mungkin nanti ketika saudara coba mengoreksi hati saudara masing-masing. Dan di situ saudara mendeteksi, aduh ternyata aku ini hanya masih sebatas simpatisan nama Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara mendeteksi bahwa saudara hanya masih sebatas simpatisan, perhatikan baik-baik. Akan sangat sulit untuk saudara yang hanya seorang simpatisan untuk diselamatkan nantinya. Perhatikan ini baik-baik. Tetapi perlu saudara koreksi hati sejak sekarang ini. Aku ini simpatisan atau murid? Tapi ketika saudara koreksi hati saudara, saudara menemukan, oh ternyata aku ini belum jadi pelaku Torah yang baik. Berarti aku masih seorang simpatisan. Dan saya ingin memberitahu, saudara ingat camkan ini baik-baik. Akan sangat sulit untuk seorang simpatisan itu bisa diselamatkan Bapak Yahweh. Sangat sulit. Bahkan tidak mungkin bisa. Tapi ketika hati saudara dan saya itu betul-betul hati seorang murid, saudara boleh buktikan. Saudara dan saya
kita pasti akan menikmati anugerah keselamatan itu. Tapi syaratnya hati kita mesti hatinya siapa? Seorang murid. Cara ngetesnya juga gampang. Saudara itu tipe orang yang bagaimana ketika mendengarkan firman Tuhan. Saudara tipe orang, wis pokoknya aku dikhotbahi apa wis manut tak rungokke. Ya itu ada bagusnya juga. Tapi yang lebih bagus, itu kalau saudara itu sering mengejar saya. Pak, mau ada pengajaran baru apa lagi ini? Nah itu seorang murid yang bagus. Karena itu menunjukkan seorang murid yang apa ini? Orang kalau minum itu karena apa? Haus. Haus dengan apa? Kebenaran. Lah karena dia haus, dia akan nyari apa? Nek wong ngelak nyari apa? Air untuk minum. Ya toh cari air untuk minum. Dia akan ngejar. Pak mau ada pengajaran baru apa lagi? Nah itu kalau ciri murid yang qualified imannya itu seperti itu. Imannya ada bobotnya seperti itu. Bukan yang, pokoknya mangkat ibadah timbang ditelepon. Nah itu orang genah itu. Itu tanda-tanda simpatisan. Wis engko pokoknya nek firmane keras, ya wis dingkluk lah. Merem matane, kupingnya sumpeli, beres. Ya toh. Saudara model yang mana kira-kira? Kalau saudara disebut seorang murid, murid itu, saudara ngerti? Dari 4 kelompok orang percaya. Mulai dari kelompok 5.000 orang, kelompok 70 murid, dan kelompok 20 murid sampai akhirnya mengerucut ke kelompok 3 murid. Yang kelompok 3 murid ini saudara, yang paling mendapatkan hatinya Yesua. Karena apa? Mereka memiliki karakter yang berbeda. Siapa itu? Kepa, Yakov atau Yakobus, dan Yohanan atau Yohanes. Kepa itu karakter yang menonjolnya apa? Pemberani. Sekalipun Kefa itu punya sisi buruk dalam kehidupannya. Sisi buruknya apa? Budrekan. Itu sisi buruknya Kefa. Tapi kenapa di antara 12 murid dia masuk 3 orang yang paling dikasih Yesus? Karena Kefa ini berani, dia seorang pemberani saudara. Gitu loh. Kemudian Yohanan atau Yohanes, kelebihannya yang menonjol itu kasih. Itu bisa kita lihat dari surat-suratnya Yohanan yang mencerminkan kasih Yesus. Lalu Yakov, kelebihannya yang menonjol itu penggembalaannya. Jadi kalau kita perhatikan, mereka bertiga ini mendapatkan tempat yang paling istimewa di hati Yesus. Itu karena mereka bukan murid biasa, saudara. Mereka selalu, kalau saudara perhatikan, selalu menanyai Yesus tentang perumpamaan-perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Berbeda dengan 70 murid dan 5.000 orang lainnya. Beda. Mereka Yesus ngomong apa ya, seming delongop dirungok kayak begitu. Gitu loh. Tapi yang 12 murid dan yang 3 murid yang mulai mengerucut semakin kecil jumlahnya ini, mereka kalau kita perhatikan selalu menanyai Yesus, selalu tanya sama Yesus soal perumpamaan-perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus. Gitu loh. Karena mereka apa? Memiliki hati yang sangat haus dengan kebenaran. Gitu loh. Orang kalau haus, itu minumnya pasti kalau cuma dengan gelas yang kecil itu akan kurang. Kalau bisa galon itu diangkat dan mulutnya cukup masuk contongnya galon, ya akan minum pakai galon saudara. Tapi itulah hati seorang murid. Hati seorang murid itu dia selalu bertanya kepada gurunya. Guru, apa arti perumpamaan ini? Dan itu ditanyakan berkali-kali saudara. Setiap Yesus mengatakan sebuah parable atau perumpamaan, di situ murid-murid yang punya hati betul-betul murid itu mereka selalu tanya dan tanya terus sama Yesus. Nah kalau saudara benar-benar murid, satu di antaranya, saudara itu akan kejar saya. Pak, mau ada pengajaran baru apa lagi ini? Begitu.
Atau mungkin karena tidak ada yang ngejar, wis hanyar terus. Itu ya bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik ini. Saudara harus deteksi. Saudara itu hanya kurang satu. Saya katakan jangan sampai ada kita di ketiga posisi tadi. Orang yang tidak punya tanda perjanjian, orang yang tidak masuk ke akar Ibrani, dan orang yang tidak punya hati seorang murid. Yang dua kita sudah punya. Tanda perjanjian keselamatan sudah punya, nama Yahweh. Yang kedua kita sudah masuk ke akar Ibrani. Tinggal yang ketiga. Saudara deteksi hati saudara masing-masing. Apakah aku itu seorang murid atau hanya sebatas simpatisan? Perhatikan baik-baik sekali lagi. Kalau hanya sebatas simpatisan, akan sangat sulit, bahkan tidak bisa masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Tapi ketika hati saudara dan saya, itu betul-betul hatinya seorang murid, kita pasti menikmati anugerah keselamatan itu. Ketika kita diberitahu, anak-anak Bapak Yahweh Keilat Mawar Sharon, kita itu pasti selamat. Kita tidak hanya akan mendengar kata-kata kita pasti selamat, tapi kita akan betul-betul merasakan dan menerima keselamatan itu. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri firman pada pagi hari ini.